pencatatan ini harus dengan detail dan juga harus direview. Nah, kalau saya biasanya, bahkan saya pun gini, sampai transfer antar bank aja, itu saya catat. Sampai 6.500 transfer antar bank itu saya catat, karena nanti akan pengaruh tuh. Selain komunikasi itu adalah hal yang harus dilakukan pasangan nih untuk bisa memiliki finansial yang sehat. Tapi selain itu, suami dan istri itu harus melakukan apa nih Mas supaya bisa menjadi pahlawan Oke. finansial? Oke, yang paling pertama adalah melakukan pencatatan. Oh, Nah, ini yang suka orang nih gini. Jadi bukan saya bilang suka, tapi saya ketemu banyak kasus. eh, Kedua belah pihak ini hanya terima gaji, terima income, terus habis itu, oh yaudah, pokoknya keluar segini ya, tidak dicatat keluarnya kemana. Sehingga akhirnya begitu di akhir-akhir bulan, loh kok tabungannya habis, kok tabungannya sisa sedikit, dan lain-lain. Nah, pencatatan ini harus dengan detail dan juga harus direview. Nah, kalau saya biasanya, bahkan saya pun gini, sampai transfer antar bank aja, itu saya catat. Sampai 6.500 transfer antar bank itu saya catat, karena nanti akan pengaruh tuh. Pada saat misalkan sisanya misalkan 550.000 misalkan, kita harus transfer 50.000 ke antar bank. Kan kita nggak jadi 500.000 lagi dong bisa kita ambil, tapi jadi 450.000, dan itu berpengaruh sekali loh nantinya. Nah itu, terus itu di review. Review tuh seperti apa? Kalau saya pribadi itu reviewnya setiap minggu. Jadi oh, misalkan, saya punya budget untuk jajan saya setiap bulan, anggaplah misalkan 1.600.000 misalkan. Berarti kalau misalkan kita per minggu bagi 4, berarti kan setiap minggu saya 400.000 misalkan nih, untuk hanya makan saja. Nah, terus kayak gitu di hari Minggu saya ambil 400.000, berarti sisa saya 1,2. Oke. Nah, saya pakai sampai dengan hari Minggu besok, minggu depannya, saya lihat lagi, ambil lagi 400.000, berarti sisa 800.000. Nah, di sini yang biasanya kenapa harus direview, kalau ternyata di minggu tersebut saya harus mengeluarkan 500.000, mungkin karena ada sumbangan, mungkin karena ada makan di luar dengan klien dan lain-lain. Jadi pada saat minggu depan saya ambilnya, itu berarti sisa saya bukan 800.000 lagi, tapi jadi 700.000. Nah, pencatatan seperti ini yang harus benar-benar secara detail. Nah, itu yang kadang-kadang suka nggak dilakukan. Yang kedua adalah buat tujuan yang jelas dan prioritas. Gitu. Kadang-kadang mereka hanya, oke, mau apa? Mau anak sekolah, buat sekolah anak. Tapi kapan? Berapa angkanya yang mau dituju? Nah, kalau misalkan itu belum ada, itu akan menjadi angan-angan saja. Akhirnya apa? Karena gini kejadian, Mbak Cik, sama klien saya waktu itu, dia tidak punya tujuan keuangan, dia punya di tabungan itu adalah puluhan juta, ya. Akhirnya karena nggak punya tujuan keuangan, temennya datang, pinjem dong duit berapa? 10, 10 aja. Nah, karena nggak punya tujuan keuangan kan, dipinjemin lah 10 itu. Habis itu biasa, kalau ada yang ditagih, yang minjem lebih galak daripada yang minjemin. Nah, itu karena tidak punya tujuan keuangan. Pada saat ketemu sama saya bilang tujuan keuangan kamu seperti ini, seperti ini, seperti ini. Saya buatkan pos-posnya. Nah, begitu sudah saya buatkan pos-posnya dan tujuannya, sehingga begitu ada yang mau minjem, saya bilang, coba lihat dulu, kamu mau, misal waktu itu dia bilang, saya mau operasi mata. Itu nanti tercapainya kapan, saya bilang. Kamu mau minjemin nggak? Kalau kamu mau minjemin, ini akan mundur loh. Nah, jadi dia berpikir. Nah, itulah Mbak Cik, pertama adalah pencatatan keuangannya secara detail, di-review, terus dari itu tentukan tujuan dan prioritas. Nah, sebelum mengatakan perlu atau tidak rekening bersama, tanyakan dulu tujuan untuk bikin rekening bersama apa? Untuk apa bukan bikin rekening bersama? Apakah memang untuk memantau masing-masing, atau memang untuk apa? Saya nggak tahu. Nah, kalau memang merasa diperlukan, karena misalkan contoh, aduh suami saya ini mungkin agak-agak sedikit boros nih, saya harus pantau nih, makanya saya butuh rekening bersama supaya mobile bankingnya saya yang pegang, misalkan seperti itu. Atau internet bankingnya suami saya yang pegang, silakan saja. Nggak ada masalah. Jadi selalu saya bilang adalah tujuannya apa dulu.
kalau kita masih bingung tujuannya apa, oke, kalau gitu kita create tujuannya. Oke, kalau begitu saya buat rekening bersama untuk misalkan salah satunya tadi untuk kita saling memantau, kita saling mengingatkan, bukan hanya hal yang negatif ya, tapi hal yang positif juga bisa. Kita saling mengingatkan, itu listrik belum dibayar, kamu belum bayar nih karena ngelihat dari mobile banking, saya bayarin dulu ya, dan lain-lain dan lain-lain. Jadi tentukan dulu tujuannya. Kalau belum ada tujuan, coba create tujuannya. Untuk apa rekening bersama?